Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, ayyuhal akhwat al karimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita kali ini adalah tentang tema yang besar insyaallah. Judulnya Islam mengajarkan para wanita untuk jadi apa? Dermawan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya sifat dermawan itu bukan diberikan untuk orang-orang memiliki duit yang banyak atau fulus yang melimpah ruah. Bukan. Dermawan adalah sifat sakha, sifat al-jud wal karam. Kita itu hobi untuk memberi, suka untuk mengasih, kondisi susah ataupun kondisi lapang. Ketika lapang dia ngasih, ketika sempit juga apa? Ngasih. Karena na'udzubillah banyak orang-orang tidak mau bersedekah, alasannya dikarenakan sedang apa? Sempit. Janganlah bang, kak sedekah, agak fulus kita habis, katik duit kita nikah. Kadang-kadang istri-istri yang melarang suaminya untuk apa? Bersedekah. Nah, kalau Islam, Masya Allah, agama Islam, terutama Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan agar para wanita tidak bakhil. Anda ambil contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, beliau berbicara dengan para wanita. Apa sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, sedekahlah kalian. Syuh, perintah Nabi kepada para wanita apa? Sedekah, tasaddaqna. Walau min huliyikunna, walaupun sedekahnya itu dari perhiasan kalian semua. Jadi Nabi kita Muhammad SAW di salah satu kesempatan beliau langsung mengatakan, tasaddaqna, wahai para wanita sedekahlah, walau min huliyikunna, sedekahlah dari harta perhiasan kalian. Ibu-ibu sekarang kalau ana minta gelang emasnya untuk disedekahkan masjid, untuk masjid, mau nggak ibu-ibu? Siapa yang di tangannya sekarang ada gelang? Gelang emas. Taib, yang cincin emas banyak enggak? Enggak ada, Bu ya, atau ada? Taib. Anggaplah ada ini. Siap enggak kita untuk memberikan untuk masjid? Untuk finishing masjid ini lumayan. Kita akan mengatakan apa? Ustadz ini malak baik. Ngerampok Ustadz ini kan gitu. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau cuma menganjurkan, tapi para wanita langsung tersentuh dengan nasihat Nabi kita SAW. Masya Allah. Tasaddaqna walau min huliyikunna, sedekahlah kalian berupa perhiasan-perhiasan kalian. Ingat Bu, wanita-wanita ini sayangnya, cintanya betul-betul berlebihan kepada perhiasan. Dan itu sesuatu hal yang tabiat. Allah berfirman, awamay yunasya fil hilyati wa huwa fil khisami mubin. Wanita-wanita ini tumbuh di atas perhiasan. Masya Allah. Ibu-ibu, kalau punya anak laki-laki sama anak perempuan, mana yang lebih diperhatikan untuk perhiasannya, laki-laki atau perempuan? Oh, perempuan. Bajunya Masya Allah diperhatikan. Belum apa-apa udah pakai bandu, belum apa-apa udah ditindik telinganya, masih bayi ditindik Bu, Masya Allah. Saking senangnya kita dengan putri-putri kita untuk dihiaskan. Terus pakai gelangnya. Kalau laki-laki nggak ada Bu, laki-laki nggak butuh untuk perhiasan seperti itu. Tapi wanita iya. Nah, tapi na'udzubillah banyak orang-orang itu yang
berhias diri atau mengindahkan diri dia dengan perhiasan, tapi itu semua melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ambil contoh, Bu. Sekarang berapa biaya perhiasan ibu-ibu? Gak usah perhiasan emas dan perak berupa cincin dan gelang, gak usah. Yang keseharian saja. Semisal skincare. Ada krim siang, ada krim malam, ada krim duha juga katanya. Krim asar nggak tahu juga Anda. Semua krim dipakai, sunscreennya, sunblocknya, apalagi hand body-nya, semua dipakai. Berapa biaya habis? Masya Allah, nggak tahu. Bahkan gonta-ganti facial wash gitu loh, apa cuci muka itu, ganti A, ganti B, ganti C, ganti D, dengan biaya yang nggak sedikit gitu. Kalau untuk mengeluarkan biaya itu untuk skincare, ibu-ibu Masya Allah, kalau ibu-ibu mengeluarkan biaya untuk skincare, ahlan wa sahlan, siap. Habis 200.000 nggak apa-apa, habis 300.000 nggak apa-apa, nggak ada masalah. Krimnya semua, apalagi sampai cincin. Oh, kalau cincin mengeluarkan duit 300.000, 500.000, 600.000 sampai 1 juta, 1 gram emas 1 juta, nggak ada masalah bagi ibu-ibu. Tapi ketika disuruh untuk bersedekah oleh Nabi kita Muhammad SAW, mungkin kita berat. Tapi kalau para sahabiat, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, sedekah kalian, walau min huliyukunna, sedekah dengan cara apa? Dari harta perhiasan kalian. Wanita-wanita sahabat mengeluarkan. Nah, kalau kita, Bu, siap nggak? Kadang-kadang belum. Apa alasannya kenapa para wanita itu harus sering-sering bersedekah? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Makanya ana sering berkali-kali sampaikan, Bu, lebih mudah masuk surga bagi laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan itu, Bu, mudah sekali masuk surga, Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, puasa Ramadannya, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, dakhalatil jannah, dia itu akan masuk surga. Qila laha, malaikat akan memanggil dia, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, silahkan masuk surga dari pintu mana yang kau mau. Itu wanita, gampang sekali untuk masuk ke dalam apa? Surga. Ternyata kebanyakan penduduk api neraka siapa? Perempuan. Kenapa? Medit, pelit, bakhil. Wanita susah. Sekarang lebih mudah sedekah ibu-ibunya atau bapak-bapaknya? Ibu-ibu. Yang lebih mudah sedekah itu bapak-bapaknya atau ibu-ibunya? Bapak-bapaknya, bukan ibu-ibu. Bahkan saking pelitnya ibu-ibu, kalau ngasih bekal untuk anaknya sekolah, nak, ini makan sendiri ya, jangan kasih kawan-kawan. Gitu nggak ibu-ibu? Kalau Abiana enggak loh, nak, jangan lupa dibagiin sama kawan-kawannya. Kalau Abiana gitu. Kalau ibu-ibu gimana kalau ngasih bekal untuk anak-anaknya? Nah, ini ada susu, ada jajanan, ada bekal nasi, dimakan sendiri ya. Jangan dibagi-bagi, habis. Allah. Itu siapa yang ngajarkan untuk bakhil? Ibu-ibu. Akhirnya tertanamlah pada anak-anaknya untuk nggak mau berbagi-bagi. Tapi kalau para sahabiat enggak, mereka akan terus ngasih harta mereka. Makanya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan annahum dzabahu syatan. Taib. Aisyah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzabaha syatan. Nabi SAW menyembelih seekor kambing. Kemudian Nabi SAW mendapati kambing itu sudah hilang beberapa daging-dagingnya.
daging semisal bagian perutnya udah hilang, hatinya mungkin udah hilang, terus bagian pahanya sudah hilang gitu loh. Kemana hilangnya? Disedekahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oh, masya Allah bu. Ketika itu apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Aisyah, ma baqiya minha. Wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing tadi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ma baqiya minha illa katifuha. Tidak ada yang tersisa dari kambing itu kecuali daging bahunya. Yang lain sudah disedekahkan. Apa kata Nabi kita SAW? Baqiya kulluha ghairu katifiha. Justru semua bagian tetap ada untuk kita. Yang hilang bagian apa? Bahunya. Yang milik kita itu semua ada semua. Tapi apa? Yang hilang justru bahunya. Maksudnya apa? Yang milik kita apa yang sudah kita sedekahkan. Syufu. Berarti Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan Aisyah untuk mensedekahkan semua apa? Daging kambing tadi. Masya Allah. Aisyah udah sedermawan itu, tetap dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk terus dermawan, untuk terus rajin ngasih. Dan bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah lagi lo ya, mengatakan ja'atni miskinatun. Ada salah seorang wanita yang miskin yang tidak memiliki harta. Tahmil ibnatai nilaha. Dia menggendong dua putrinya. Jadi ada salah seorang miskin, wanita miskin datang ke Aisyah. Wanita ini gendong dua anak. Ketika itu Aisyah cuman tersisa 3 biji kurma. Aisyah kasih semua 3 biji kurma tadi, 1 untuk ibunya, 2 untuk anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi? Aisyah ketika itu melihat ibunya memberikan 2 kurmanya untuk anak-anaknya untuk dimakan. Ibunya pas mau memasukkan kurma tadi ke mulutnya, 2 putrinya tuh minta ke umiknya kurma lagi. Apa kata Aisyah? Maka aku lihat ibunya pun membelah kurma tadi menjadi 2 bagian. Bagian yang 1 untuk anak pertama, bagian yang kedua untuk anak yang kedua. Taib, dikasih. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha qad aujaba bihal jannah. Allah wajibkan surga dia dapatkan dengan kurma tadi. Gara-gara ngasih untuk siapa, Bu? Anaknya. Kalau dia ngasih untuk anaknya yang itu adalah kewajiban dia, maka mendapatkan surga. Apalagi dia memberi bukan tanggung jawab dia. Seperti Aisyah ngasih ibunya, ibu tadi. Berarti Aisyah wajib masuk apa, Bu? Surga. Makanya wajarlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Lindungilah diri kita dari api neraka walaupun dengan bersedekah 1 biji kurma, au bisyikki tamrah, setengahnya saja. Setengah biji kurma. Jadi kurma itu kita belah. Kalau kita cuma punya 1 kurma, kita belah. 1 untuk kita makan, 1 untuk orang lain kita sedekahkan. Maka kita bisa melindungi diri kita dari api neraka. Tapi ingat, Bu, Masya Allah, itu Allah berikan untuk orang-orang yang dia itu memang rajin bersedekah. Makanya jangan sampai kita ini bakhil betul sama harta kita. Orang yang paling dermawan siapa, Bu? Manusia secara umum yang paling dermawan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau semakin kuat ketika bulan apa? Ramadan. Suka ngasih, suka memberi. Makanya Masya Allah, pernah kondisinya ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu minta baju dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bajunya lusuh. Wah, itulah, Bu, Masya Allah. Ana mau naik sekarang.
Bu, Nabi orang kaya atau orang miskin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang kaya atau orang miskin? Kaya. Rasul bukan orang miskin. Asetnya itu banyak, Bu. Perniagaan beliau itu besar. Bisnis beliau itu besar. Harta beliau itu banyak, Masya Allah. Tapi ternyata Nabi SAW pakaiannya lusuh. Bahkan 3 bulan tidak bisa masak karena tidak ada yang bisa dimasak sama sekali. Kenapa? Karena seringnya beliau bersedekah ngasih fakir dan miskin. Beliau nanti dulu. Yang penting orang dulu bisa hidup. Masya Allah. Makanya ana yakin kalau kita hidup di samping Nabi kita Muhammad SAW di zaman beliau masih hidup, ana yakin insya Allah kita akan merasakan kebaikan beliau SAW. Jangankan ketika kita hidup di zaman Nabi, anggaplah kita sekarang kondisi mendapati Nabi sudah wafat, kita tetap merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan beliau yang beliau berikan, beliau tinggalkan untuk umat Islam. Ana yakin kita akan merasakan bagaimana harta Nabi kita Muhammad SAW. Ana yakin kita akan menikmati harta Nabi kita Muhammad SAW, saking dermawannya beliau. Dan Masya Allah, disebutkan ada salah seorang wanita menjahit baju baru untuk Nabi SAW. Jadi wanita ini, Bu, ya kasihan sama Nabi. Nabi ini kan pemimpin umat, Rasulullah, Sayyidul Mursalin, ternyata pakaiannya lusuh. Nah, ini wanita kasihan. Ini wanita kasihan sama Rasul kita Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Wanita ini pun akhirnya menjahitkan sebuah pakaian, dijadikan jubah, kemudian dikasihkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jubah ini, Bu, bagus, Masya Allah. Diberikan dengan kualitas yang baik untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dikasih hadiah. Nabi dengan senang hati, beliau terima hadiahnya. Nah, ketika itu beliau sedang kajian. Maka ada salah seorang sahabat meminta pakaian yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena pakaian itu bagus, Bu, Nabi suka. Diminta baju barunya. Baju baru loh, Bu, baru make, baru dapat, diminta sama orang. Kalau kita, kita tahu dibuka penggalangan donasi. Siapa yang mau ngasih pakaian kasih, yang mau ngasih duit kasih. Yang dikasih pakaian apa? Bekas. Bahkan mendekati pakaian tak layak pakai. Yang nggak dipakai dikasih. Ini Nabi dipakai beliau sallallahu. Baju yang paling baik dari baju-baju Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam. Diminta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Tunggu sebentar. Saya pulang, maka akan saya lipatkan untuk engkau. Pulang Nabi SAW dilipat pakaiannya. Kemudian Nabi SAW memberikan untuk orang tadi. Para sahabat pun akhirnya marah betul ke sahabat tadi yang meminta pakaian dari Nabi SAW. Apa kata mereka? Ma ahsanta labisahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhtajun ilaiha. Engkau tuh enggak ada akhlaknya, kata mereka. Nabi SAW pakai baju itu gara-gara beliau sedang butuh pakaian tadi. Thumma sa'altahu wa anta ta'lam annahu la yaruddu sa'ila. Kemudian engkau meminta begitu saja dengan kondisi engkau yakin bahwa Nabi kapan diminta beliau enggak akan nahan, pasti beliau ngasih. Padahal Masya Allah yang engkau minta itu pakaian yang dibutuhkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata ini sahabi? Dia mengatakan, aku memintanya masa'altuhu li albisahu. Aku enggak pakai tujuannya untuk aku kenakan, tapi aku minta ke Nabi SAW pakaian itu litakuna kafani, agar dia menjadi kain kafan saya kalau saya meninggal. Bu, Masya Allah. Ini sahabat mintanya butuh sekarang atau nanti? Butuh nanti. Nabi butuhnya kapan? Sekarang. Tapi bagaimana sikap dermawanannya para sahabat, terutama Nabi kita Muhammad SAW selaku Rasul?
Apa kata Allah? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka tetap mendahulukan orang lain, padahal mereka ini butuh sama barang tersebut. Ada orang ngasih semisal duit sekian, padahal dia mungkin butuh dengan duit itu, tapi dia nggak terpikir sudah. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka dahulukan orang lain, ala anfusihim, padahal mereka butuh. Nah, ini yang jarang di kita, Bu. Kita ini nahan suami untuk sedekah mungkin, atau kita sendiri memiliki harta yang banyak nggak mau bersedekah, alasannya karena butuh. Harusnya walaupun butuh, kalau kita dermawan tetap ngasih. Terjadi sama Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini memiliki kambing sebanyak satu lembah. Satu lembah, Bu, itu kambingnya itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan. Ma bainal jabalaini. Ternyata ada salah seorang ketua suku minta kambing karena butuh dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu Nabi nanya, berapa kau butuhkan? Semuanya. Apa kata Nabi kita SAW? Ya sudah, ambillah semuanya. Anas bin Malik pun mengatakan fa'atahu ma bainal jabalaini. Maka beliau memberikan semua yang ada di lembah tadi. Pulanglah ini suku, pemimpin suku ke kaumnya. Dia mengatakan, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua, karena si Muhammad berinfak, bersedekah dan tidak takut miskin. Jadi, Bu, kalau bersedekah jangan takut apa? Miskin. Dermawan, Bu, tumbuhkan dermawan, tumbuhkan sikap kita, sikap yang sakha, sikap kita, sikap yang karam. Jangan ada bakhil. Kalau bisa kita ingatkan ke suami kita, Kak, kasih duit untuk ke masjid, Kak, kasih duit untuk ke santri, Kak, kasih duit untuk semisal orang tua kakak, kasih. Itu adalah wanita-wanita yang paling terbaik, wanita yang Allah muliakan. Makanya disebutkan, Masya Allah, orang-orang yang dia itu bersedekah, hidupnya itu hampir dikatakan sulit untuk miskin. Miskin itu pun nampak zahirnya, batinnya dia memiliki kebahagiaan sesempurna itu. Orang suka ngasih, Bu, tampaknya mungkin miskin, tapi hidupnya bahagia. Ada salah seorang pengusaha memiliki harta yang banyak, ternyata Allah haramkan dia keberkahan dari hartanya. Ini salah satu ustadz yang cerita, pengusaha besar, ternyata dia itu nggak bisa memakai satu helai pakaian untuk bagian atasnya. Dia itu nggak bisa pakai kaos. Ini pengusaha loh, Bu, ya. Ada satu pengusaha nggak bisa pakai kaos, nggak bisa pakai kemeja, nggak bisa pakai pakaian yang untuk nutupin dalaman dia. Kenapa? Dia merasa gerah, dia merasa panas, dia merasa sumuk dengan memakai pakaian. Harta banyak, ternyata Allah jadikan dia nggak bisa menikmati hartanya. Berbeda dengan orang-orang yang suka dermawan, yang suka memberi walaupun kadang-kadang dia membutuhkan, tapi bahagia betul hidup dia. Allah berikan keberkahan. Makanya Masya Allah, ibu-ibu harus yakin, apalagi kalau seandainya kita rajin bersedekah, mustahil kita ini hidupnya miskin, butuh sama manusia, mustahil. Mustahil. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang-orang yang memberikan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk sedekahnya, dalam bentuk infaknya, dalam bentuk wakafnya, dalam bentuk hibahnya, dia berikan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamatsali habbatin, maka permisalannya seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, satu biji itu menumbuhkan 7 bulir lagi. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap dari satu bulir tadi tumbuh 100 biji. Jadi totalnya ada 700. Dikalikan 700, Bu, Masya Allah. Kita nih sekarang nabung, minjamkan uang ke bank, nabung uang ke bank.
diputar sama bank, kita dapat berapa persen sih dari bank? Makanya jangan tabung uang kita di bank ribawi. Tabung uang kita di bank samawi, bank langit namanya, Bu. Dengan apa? Kota infak masukkan. Nanti ibu-ibu pulang kajian, jangan keluar, tumbuhkan sikap dermawan, masukkan kota infak. Ada nggak, Bu, kota infak di situ? Masukkan. Wasiat ana wallahi masukkan. Kenapa? Jangan sampai ilmu ini sekedar ilmu saja, Bu. Praktekkan dari sekarang. Kita harus teguh. Ana hari ini harus jadi dermawan. Sebisa ana. 1.000 masukkan, Bu, 1.000. Ada 2.000 masukkan 2.000. Sekarang kalau seandainya kita bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan 2.000, Bu. Kalau kita hitungan 2.000, Ibu kalikan tadi fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu bulir itu ada 100 atau dikalikan 700 tadi semuanya. Ibu sedekah 2.000, Allah lipat gandakan menjadi berapa? 700. Berapa total, Bu? Dari 2.000 kali 700 berapa total? 1.400.000. Allah. Seakan-akan ibu itu mengeluarkan duit 1.400.000. 1.400.000, Bu. Besar atau kecil? Besar. Makanya, Bu, jangan remehkan masalah sedekah, jangan. Ana bilang jangan. Karena sekecil-kecilnya sedekah yang kita kasih, yang membuat itu besar siapa? Allah yang maha besar. Ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man tasaddaqa bi'idli tamratin, barang siapa yang bersedekah dengan ukuran 1 biji kurma. Anu udah sampaikan, Bu, sekarang yang namanya kita ini sedekah 1 kurma itu aslinya tidak ada harganya. Kenapa nggak ada harganya? Dikarenakan tidak ada satupun orang jualan 1 kurma. Orang nih kalau jualan, Bu, minimal mungkin kurma itu 0,5 kilogram atau minimal 250 gram. Ada nggak, Bu, orang jualan kurma 1 biji? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Berarti tandanya 1 biji kurma tidak ada apa? Harganya di sisi manusia. Tapi kapan kita ngasih untuk orang lain, di sisi Allah berharga, Masya Allah. Apa kata Nabi tadi mengatakan, man tasaddaqa bi'idli tamratin, barang siapa yang sedekah dengan 1 biji kurma yang kita anggap tidak ada harganya sama sekali, min kasbin thayyibin, dari penghasilan yang baik yang halal, fa innallaha yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu, maka Allah lah yang akan membesarkan atau meribakan sedekahnya dia. Yurabbiha, Allah yang meribakan, Allah yang lipat gandakan. Kalau Allah, Bu, nggak ada masalah untuk meribakan itu, karena Allah maha besar, karena Allah kecil dunia bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak dizalimi. Apa kata Allah? Yurabbiha, Allah yang akan lipat gandakan, Allah yang akan kasih bunganya, Allah yang akan membesarkan sedekahnya. Sampai seperti apa? Hatta takuna mithlal jabal, sampai sedekah kurma tadi seperti gunung yang besar sekali, Bu. Gunung apa di sini yang paling besar? Gunung Ibul. Gunung Ibul ini kata gunungnya, ya makanya dikatakan gunung Ibul, yang ngibuli. Gunung apa, Bu, yang besar? Gunung Dempo, ya? Nggak usahlah Gunung Dempo terlalu besar. Yang lebih kecil Gunung Jempol. Gunung Jempol itu, Bu, dihitung dengan kurma. Kita campakkan 1 kurma di Gunung Jempol, nggak nampak lagi kurma itu di mana. Tapi kita melihat Gunung Jempol dari Gunung Dempo nampak, Bu. Anda nggak awalnya nggak percaya pas sama santri kemarin itu, Ustadz itu Gunung Jempol. Nampak memang. Berarti kan Gunung Jempol yang kita anggap kecil pun besar, sampai di Gunung Dempo pun nampak. Masya Allah. Itu dari kurma. Coba kurma dilihat dari pagar alam, diletakkan samping Gunung Jempol, nampak tidak? Ada kejengoan, tidak tekina, nggak nampak sudah.
Nah, ini kondisi yang ada saat ini. Makanya jangan remehkan sedekah sedikit apapun. Ngasih makan kasih. Masya Allah, Bu. Orang-orang yang Allah cintai, apa kata Allah? Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang Allah cintai, yut'imuna at-ta'am, suka ngasih makan. Bu, kasih makan ke siapapun. Enggak usahlah ke santri, Bu. Ya, kita berbicara apa kata Allah? Miskinan, kasih orang miskin, wa yatiman, kasih anak yatim, wa asira, kasih orang yang tertawan. Yang mereka ini enggak sibuk untuk menyebarkan sunnah Nabi. Ternyata Allah cintai, apalagi ibu-ibu kalau ngasih makan untuk santri dan santriwati yang untuk menyebarkan agama Islam, yang nanti akan menjadi orang ustadz atau dai yang menyebarkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kasih, Bu, kasih makan untuk mereka. Anda nanya sekarang, ibu-ibu pernah nggak ngasih mereka untuk makan? Sering nggak, Bu? Ibu-ibu kan dekat sini, pondok itu ada 2 di sini. 3 pun, sekolah lembaga ada IC, Al-Madinah, Kutab Utsman. Tinggal pilih baik. Pernah nggak ibu-ibu sekarang ngasih makan untuk santri dan santriwati? Aduh, Bu, ngasih makan tuh nggak harus besar loh ya. Yang penting rutin. Sesekali, Bu, ibu rutinkan tiap bulan. Makanya anak sering sampaikan, coba dilatih untuk bersedekah. Jadi orang wanita yang dermawan. Pikir, Bu, gimana kita bisa ngasih, gimana kita bisa memberi. Nggak usah mahal, Bu, gini. Yang paling murah saja. Buat mie instan. Mie instan itu pun, Bu, nggak harus mahal. Nggak harus pakai Indomie, Super Mie, nggak usah. Mie yang murah baik, yang banyak tapi apa? Mie sukses. Mie sukses kan? Mie sukses itu, Bu, murah, banyak pula. Anak yakin santri senang kasih mie sukses. Ibu nanti malam bawalah semisal 2 kerdus untuk mereka makan bareng-bareng. Masya Allah, Bu, berkah, wallah berkah. Senang sekali. Sekerdus itu berapa, Bu, harga sekerdus? 80.000 ya. Sekitar itulah. Oh, udah kasih 80.000, keluarkan untuk mereka makan-makan. Oh, Ustadz, santrinya udah banyak. Nggak usah santrinya, gurunya yang dikasih, Ustadz sama ustazahnya. Bu, ibu-ibu kira Ustadz sama ustazahnya udah mapan? Enggak, Bu, melarat mereka. Gaji guru, gaji Ustadz sama ustazah di pondok itu di bawah UMR jauh. Ustadz, ini banyak santrinya, Ustadz, hartanya nggak cukup. Toib, kasih siapa? Gurunya. Ada Ustadz fulan, ada musyrif, ada musyrifahnya, kasih untuk makan bareng-bareng. Ustadznya nanti masak dan sebagainya. Mulai dari sekarang. Jangan diremehkan, Bu, mulai kecil-kecil. Atau kasih minum. Kasih minum nih, Bu, Masya Allah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, afdalus sadaqah sukyal ma. Sebaik-baik sedekah adalah mereka-mereka ini yang memberikan air minum. Air minum tidak harus mahal, Bu. Ibu kasih semisal untuk masjid, kajian, beli minum. Atau apa, semisal ibu buat es buah, es apa lagi, untuk kajian, buat, Bu, Masya Allah. Itu dibagi-bagikan. Sebaik-baik sedekah adalah orang-orang seperti itu, dermawan. Ibu-ibu tahu nggak kenapa orang-orang itu masuk neraka sakor? Masuk neraka apa? Sakor. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang beriman bertanya kepada orang-orang fajir yang masuk ke dalam neraka. Apa mereka bertanya? Masalakakum fi sakor. Wahai kalian, kenapa kalian masuk neraka sakor? Apa jawaban orang-orang di neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami ini tidak sholat di dunia. 1. Yang kedua apa? Walam nakun nut'ibul miskin. Dan yang kedua, kami ini tidak suka ngasih makan untuk orang miskin. Bu, kalau ibu-ibu mau bermanfaat ngasih makan, ndak usah ibu cari di pinggir jalan sana, Bu.
yang sudah berderet orang itu nunggu Jumat apa? Berkah kan? Di pinggir jalan banyak. Anak kemarin lihat, Bu. Terakhir itu tumpukan sampah. Lauknya nggak ada, sisa apa? Nasinya. Lihat aneh itu, Bu, miris sana. Ya Allah. Nah, itu kita nggak produktif dalam memberi. Kalau ibu mau memberi, ngasih ke siapa, Bu? Santri. Itu paling anak yakin diterima. Mereka akan senang. Masya Allah, Bu, sami' apa ahlan wa sahlan, jazakillah khaira. Oh, senang sekali. Kapan-kapan balik lagi, Bu, yang ngasih ya. Naam, sahih. Nggak usah jauh-jauh, Bu. Pas buka puasa kami bareng-bareng ada seblak itu. Seblak pula lagi kan. Apa nggak enak kali? Dimakan habis sudah. Ibu bisa kasih apa? Es krim, kasih es krim. Ibu beli es krim semisal yang 5 liter atau 8 liter. 5 liter itu paling 200. Ibu kasih untuk anak-anak 1 cangkir. Bu, senang sekali mereka. Hobi, coba dermawan itu yang kita cari. Tapi Ustaz, anak kalau sendiri nggak kuat Ustaz. Terus gimana? Gabung sama yang lain. Buat komunitas. Kita memberi. Masya Allah. Makanya itulah yang Allah muliakan orang-orang, para wanita-wanita yang tidak bakhil, yang enggak pelit di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, dalam firman Allah yang lain, kalau orang-orang yang dia itu rajin bersedekah, Bu, hidupnya itu enggak pernah takut, enggak pernah takut miskin, enggak pernah risau masalah rezeki. Dia akan ngasih orang lain harta tanpa takut miskin, tanpa risau rezeki. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yunfikuna bil-laili wan-nahar. Orang-orang yang berinfak bil-laili di malam hari, wan-nahari di siang hari, sirran wa alaniyah. Baik sedekahnya dilakukan secara diam-diam atau sedekahnya ada orang yang tahu secara terang-terangan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Pertama, pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Itu satu. Yang kedua, wala khaufun 'alaihim. Hidup mereka itu tidak ada ketakutan masalah harta mereka. Banyak orang-orang rajin sedekah hidupnya nyaman-nyaman baik. Ustadz itu, Bu, gaji di bawah UMR. Bahkan mungkin bisa dikategorikan sebagai orang yang miskin kadang-kadang. Apalagi kalau ustadznya itu banyak anaknya, uangnya gaji nggak seberapa, tapi hidupnya kok nyantai-nyantai baik ya. Apa kata Allah? Wala khaufun alaihim. Mereka itu nggak pernah ada ketakutan masalah rezeki mereka. Wala hum yahzanun. Dan mereka nggak bersedih ketika uang mereka sedikit. Ini duit di ATM semisal tinggal 10 juta, nelpon sama suaminya, duit kita di ATM tinggal 10 juta. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ana pernah duduk sama ikhwah, salah satu ikhwah. Ikhwan ini telepon sama istrinya. Duit kita tinggal sedikit. Tinggal berapa? Tinggal 10 juta. Ini sebelahan nelponnya. Habis itu cerita, Ustaz, tengoklah istri ana. Kenapa? Tinggal 10 juta, nangis. Takut duitnya kemana? Allah, Bu, itulah kalau orang medit. Kalau orang bakhil. Coba jadi dermawan. Ibu mau tahu rekening ana berapa? Bu, kecil, Bu. Apakah istri ana risau? Insyaallah enggak. Enggak pernah risau istri ana. Ana apakah risau? Insyaallah enggak, Bu, insyaallah. Kami di bawah UMR, istri ana apalagi, Bu, gaji segitu di pondok. Apalagi pondok kami baru merintis. Enggak ada masalah. Yang penting kami tetap berdakwah di Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kami bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena orang yang paling baik di mata Allah bukan orang yang hartanya banyak, bukan. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain. Itu yang paling terbaik.
Jadi gimana kondisi dengan harta yang dia miliki, dia bisa bermanfaat untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Itulah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, Masya Allah. Makanya kalaulah kita mau mendapatkan kebaikan, rajin bersedekah. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan untuk orang-orang yang medit, untuk orang yang pelit. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mendapatkan kebaikan sampai menginfakkan, bersedekah dengan barang yang kalian cintai. Makanya kalau ada penggalangan dada untuk musibah, Bu, jangan kasih pakaian yang paling jelek, kasih yang paling bagus. Kasih yang paling bagus. Hatta tunfiku mimma tuhibbun, agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Ini enggak pakai dah sobek dikasih, yang harus dijahit, yang harus ditambal. Janganlah. Ana pernah, Bu, Masya Allah, diingetin sama istri Ana. Waktu itu kan Ana pulang umroh, ada hadiah jubah, ada juga Ana beli gitu kan. Pas nyampe rumah, pulang istri Ana, pulang kami dari umroh, istri Ana ngomong, "Bang, ini jubah abang udah banyak. Ingat barang kita dihisab oleh Allah, surbannya juga sama, kasih." Kasih. Kemana? Banyak santri. Kasih, Bang, kasih. Ana diingatkan, Bu. Alhamdulillah Ana punya orang kayak gitu di sekitar Ana yang ingatkan akan kebaikan. Kalau enggak, Ana mungkin lupa. Akhirnya istri Ana, Bu, yang bungkusin itu, istri Ana lipetin, istri Ana yang bungkusin. Ana waktu itu, "Bang, berangkatlah sekarang kasih." "Ah, nanti dulu, Dek, nanti." Ana waktu itu ada kegiatan A, kegiatan B, sampai terakhir ngomong, "Sekarang, Bang, berangkat ke masjid, bawa ini semua. Jangan tunda lagi." Hisab, dihisab itu. Makanya barang yang kita miliki, yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Sekarang ibu-ibu pakaiannya berapa? Di lemari ibu-ibu itu kan ada untuk pakaian suami sama pakaian istri. Yang lebih banyak pakaian suami atau pakaian istri? Kalau ada lemari 2 pintu, 2 pintu itu semua pakaian istri. Suaminya di salah satu pintu tapi cuma 1 tingkat. Itu pun udahlah masuk kaos, masuk celana, masuk jubah. Kalau yang akhwat, Masya Allah, 2 pintu dikuasain asli. Kadang-kadang pun gak cukup, pakai lagi gantungan di kamarnya. Udahlah lemari besar, pakai lagi gantungan untuk gantung jubah-jubah ibu-ibu semua. Dihisab gak, Bu, sama Allah? Dihisab, Bu. Wallah dihisab. Makanya hati-hati, kasih barang yang kita cintai untuk orang lain. Berharga di kita, kasih. Jubah, Ustaz, ini jubah nih bagus, Ustaz. Mereknya semisal apa? Merek yang mahal, jubah. Apa ya? Ada salah satu donatur kami, Bu, Masya Allah, donatur pondok. Namanya Bu Siris, si Sesa. Itu donatur kami itu, bajunya, Bu, jilbabnya itu sampai jutaan. Anda enggak tahu, iya, jilbab sampai jutaan dan laku. Tapi, Bu, Masya Allah, walaupun beliau kayak gitu, beliau nyari selalu, "Ustaz, mana lagi butuh untuk pondok, Ustaz? Ustaz, mana lagi santri yang untuk butuh, Ustaz? Mana lagi santriwati yang butuh, Ustaz?" Itu beliau itu, perempuan itu. Bu Senasnya juga sama. Bangunan itu, Bu Senas itu keluar 60 juta untuk pondok. Wanita. Bahkan donatur tetap mereka. Makanya kalau kita mengerti kondisi-kondisi seperti itu, Bu, Masya Allah, khair ala khair. Wanita loh ya, nggak laki-laki, wanita. Kalau laki-laki ya wajar, laki-laki banyak, Bu, yang dermawan. Tapi kalau wanita yang dermawan, itu wanita-wanita pilihan. Masya Allah.
Makanya kita harus bagaimana kondisinya bisa menghidupkan kedermawanan kita. Ibu-ibu semisal jualan pempek, sukalah ngasih pempek ke santri. Tapi jangan ngasih pempek yang sisa jualan, yang tak laku. Jangan, dari awal sebelum buka kasih. Semisal ini hari Jumat, ana berharap mudah-mudahan Allah berkahi. Taib, hari Jumat programkan untuk ngasih. Ngasih tahu, ngasih tempe, gorengan, bakwan, gak ada masalah. Bangun kedermawanan itu. Dari kecil. Maksudnya dari sikap dermawan itu masih kecil, tapi kalau dipertahankan, Bu, ibu akan menjadi orang yang sakhiyah. Sakhiyah ini wanita sakha yang mudah untuk memberikan hartanya di jalan Allah SWT. Ibu tahu Khadijah ini, Bu, Masya Allah, semua hartanya diberikan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk beliau berdakwah, bukan untuk healing, bukan untuk jalan-jalan traveling, bukan, untuk dakwah ilallah, untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Khadijah. Makanya Nabi SAW tidak pernah menikahi wanita, satupun wanita ketika Khadijah masih hidup. Saking sayangnya Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Saking besarnya sakhanya Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Apalagi dakwah itu sudah cukup dengan adanya Khadijah sebabnya. Cukup. Harta ada. Termasuk orang nasabnya bagus. Kedudukannya di mata masyarakat bagus. Kapan nyuruh banyak yang ngikut. Pegawai disuruh ngikut semua, beriman. Itu Khadijah radhiyallahu anha. Sakhanya, Bu, Masya Allah, nggak bisa lagi dihitung bagaimana dermawannya Khadijah radhiyallahu anha. Makanya istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dinafkahi oleh Nabi kita sallallahu setelah Nabi diutus menjadi Rasul. Uangnya siapa, Bu? Khadijah. Asetnya Khadijah lah yang ngasih nafkah untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah. Itu harta siapa? Nabi. Aset milik siapa, Bu? Khadijah. Bayangin, Bu, Masya Allah, bagaimana Khadijah menjadi wanita yang paling dermawan di zamannya. Makanya wajar Allah Subhanahu Wa Taala menikahkan Khadijah, ibunda kita Sayyidah Khadijah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Masya Allah disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, kenapa kita nggak boleh ragu untuk bersedekah? Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang dia itu meminjamkan untuk Allah qardan hasana, pinjaman yang baik. Maksudnya apa, Bu? Dengan sedekah. Allah namakan sedekah dengan qardhan hasanah, dengan pinjaman yang baik. Kenapa, Bu? Karena orang kapan meminjam wajib nggak membalikkan? Wajib. Ana minjem kitab sama dari ibu-ibu, maka ana wajib mengembalikan kitab itu ke ibu-ibu juga. Nah, kalau Allah meminjam uang kita, wajib nggak Allah balikkan? Wajib. Makanya nggak perlu takut miskin, karena Allah namakan dengan pinjaman. Kalau pinjaman pasti dibalikkan oleh Allah. Taib, apakah cukup sampai situ? Enggak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu. Yang pertama, Allah akan lipat gandakan. At'afan, dengan berkali-kali lipat ganda. Dua. Yang ketiga, katsira, dengan lipat ganda yang sangat banyak sekali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi, Bu, udahlah dibalikkan pasti oleh Allah, dilipat gandakan pula dengan berkali-kali lipat, dan kemudian sangat banyak sekali lipatan itu. Ibu-ibu masih ragu, Bu? Taib, Ustaz, nanti kalau nggak dibalikkan gimana? Loh, apa kata dalam sebuah doa kita mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak menyelisih janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang janjinya lebih tepat? Siapa lagi yang ucapannya lebih jujur dibandingkan siapa? Allah.
Kalau Allah sudah mengatakan pasti dibalikkan, dibalikkan sudah. Nggak usah ragu, nggak usah ragu, nggak usah. Makanya masya Allah, dalam firman Allah yang lain Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka dahulukan orang lain padahal mereka ini sedang butuh pula. Ala khasasa, ala anfusihim walau kana bihim khasasa, walaupun mereka butuh. Apa kata Allah? Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah lindungi dirinya dari sikap syuh, sikap pelit, maka mereka adalah orang yang beruntung. Beruntung bu, orang-orang yang nggak pelit tuh beruntung sekali, masya Allah. Makanya kalau bisa bu, jadilah wanita-wanita yang dermawan. Itu berharga sekali bu di mata Allah, nggak main-main. Taib. Kemudian kalau di dalam, masya Allah, ada firman Allah SWT, dan ini firman yang bagus sekali bu, dan hampir rata-rata kita hafal. Kalau kita mau dimudahkan masuk surga bu, kata para ulama, kalau kita mau dimudahkan masuk surga, maka mudahkan pula diri kita untuk bersedekah. Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang dia itu suka memberi hartanya dan dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia percaya dengan pahala-pahala di surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan jalannya di dunia, terutama di akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu mau mudah kehidupan dunia, mau tidak banyak beban hidup, maka perbanyak sedekah, perbanyak ngasih, perbanyak memberi. Itu disebut oleh para ulama. Na'amullahu alam bissawab. Taib. Ada hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, thalathatun uqsim alaihinna. Ada 3 hal yang aku bersumpah atasnya. Wa uhaddithukum haditha. Dan aku akan sampaikan tentang hal tersebut. Fahfadhu, hafalkan. Jadi 3 hal ini kita diperintahkan oleh Nabi kita SAW untuk dihafalkan. Thalathatun uqsim alaihinna. Ada 3 hal yang aku bersumpah dengan nama Allah atas 3 hal tersebut. Fahfadhu, hafalkan loh 3 ini. Ibu-ibu juga hafalkan. Yang pertama, hafalkan bu. Ma naqasat sadaqatun min mal. Harta kita tidak akan berkurang gara-gara apa? Sedekah. Hafalkan bu, masukkan dalam benak kita. Kata Nabi, fahfadhu, hafalkan ini, kata Nabi. Ingat, masukkan benak kita. Apa itu? Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba karena apa? Sedekah. Masukkan dalam benak kita. Oke. Kalau nggak berkurang bu, kenapa kita masih nahan harta kita untuk ngapain? Sedekah. Kalau ibu-ibu udah yakin. Tapi orang yang nggak mau sedekah karena di benak dia hartanya akan berkurang. Wallahi nggak bu, nggak akan berkurang. Yang pertama. Yang kedua, wala dzulima 'abdun madlamatan fasawara 'alaiha illa zadahullahu 'izza. Yang kedua, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan sebuah kezaliman, dia sabar, kecuali Allah akan angkat kemuliaan dia. Itu yang kedua. Jadi kalau dizalimi bu, nggak usah gerusah-gerusu, biar kebaik. Kenapa? Semakin kita ini menahan diri, nggak usah gerusah-gerusu, walaupun dizalimin, yakinlah bu, wibawa dia semakin tinggi. Karena siapa yang ngangkat wibawa dia? Allah. Justru kalau gerusah-gerusu, makin wibawanya apa? Jatuh. Dizalimi klarifikasi, dizalimi klarifikasi, dizalimi klarifikasi, nggak usah. Diem baik, udah nggak usah banyak klarifikasi. Ibu-ibu suka nggak klarifikasi? Diomongin tetangga klarifikasi, ngomongin sama fulana klarifikasi, sama ukhti fulan klarifikasi. Aduh bu, wibawa ibu jatuh.
Bu, ibu pernah lihat istilahnya burung gereja diterkam sama singa? Pernah ibu lihat burung gereja diterkam sama singa? Ada? Enggak. Kenapa? Karena singa itu enggak akan meladeni orang yang di bawah dia secara derajat. Enggak mau. Ya singa lawannya kijang, singa lawannya rusa, lawannya apa ya? Buffalo itu apa? Buffalo itu bahasa Indonesia apa ya? Ya macam kayak sapi, kerbau hutan. Banteng. Nah, itu lawannya singa. Orang yang besar, hewan-hewan besar. Ya Allah, Bu, kalau cuman burung gereja, burung masjid, untuk apa diterkam? Nggak lawannya. Nah, ibu-ibu juga sama, kalau mau diangkat wibawanya, nggak usah banyak apa? Klarifikasi, diam ke baik. Wibawa ibu itu naik. Sabar, tapi ingat sabar. Fasabar alaiha, sabar sudah. Diam. Illa zadahullahu izza. Enggak usah banyak omong, enggak usah banyak bicara, enggak usah banyak klarifikasi. Yang ngangkat derajat kita siapa? Allah. Orang mau fitnah A, orang mau fitnah B, orang mau fitnah C. Masyin ala kulli hal. Masyin ala iznillah wa barakatillah. Kita terus berjalan. Yang ketiga, ini dia, ini penting sekali Bu, yang ketiga, Masya Allah. Hafalkan kata Nabi, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatallahu alaihi baba faqr. Yang ketiga, tidaklah seseorang hamba fataha baba mas'alatin, dia buka pintu ngemis ke orang-orang, ke A minta, ke B minta, ke C minta, illa fatahallahu alaihi baba faqr, kecuali Allah akan bukakan untuk dia pintu kefakiran dan kemiskinan. Orang yang suka minta, Bu, biasanya orang apa? Miskin. Orang yang dia di pinggir jalan, Bu, mentalnya akan terus mental miskin. Walaupun harta dia mungkin seabrek-abrek, tapi tetap mental miskin. Kenapa? Minta-minta. Makanya, Bu, jangan hobi minta-minta. Ada kawan semisal berangkat ke Jawa, afwan ukhti, nitip ya oleh-olehnya, minta-minta. Berangkat semisal ke Jawa, kemana? Ke Jawa, oleh-oleh apa di Jawa biasa? Minta, jangan lupa ya ya. Aduh, penyakit itu. Kapan dikasih alhamdulillah? Oh, umrah semisal. Nitip ya ya oleh-oleh umrah, jadilah walaupun jubah satu baik. Ini mak mano, minta-minta, tambah miskin itu nanti. Ini hadis Nabi SAW, jangan dibiasakan. Hatta oleh-oleh nggak usah minta. Malu, ifah kita mana, izzah kita mana. Wala fataha abdun baba masalah. Orang kapan sekali minta, illa fatahallahu alaihi baba faqr, kecuali Allah akan bukakan pintu kemiskinan untuk dia. Gerbang Allah bukakan kemiskinan untuk dia. Jadi mental miskin. Kalau kita butuh, Bu, jangan minta, tapi apa? Hutang. Datang, ana butuh uang sekian, ana boleh ngutang? Ya nggak ada masalah, itu boleh. Tapi bayar. Jangan berhutang kabur. Harus bayar. Taib, kalau seandainya dibebaskan hutangnya, walhamdulillah, kita berterima kasih. Itu kayak gitu orang muslim. Jadi jangan minta pertama, tapi apa? Hutang. Nah, nggak ada masalah. Tapi jangan dijadikan itu sebagai hobi. Kalau memang butuh aja, kepepet, nggak ada masalah. Suka ngasih. Itu yang perlu kita perhatikan. Makanya, Bu, Masya Allah, ada satu hadis. Hadis ini hadis yang besar juga, Bu. Kalau ibu-ibu nggak mau dimurkai oleh Allah, caranya banyak-banyak sedekah. Allah akan redam kemurkaan Allah untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan cinta sama kita. Masya Allah, Bu. Kalau kita dicintai, Masya Allah, senang sekali kita. Nabi bersabda, inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi. Yang namanya bersedekah itu akan memadamkan murka Allah. Yang kedua, wa tadfa' mi'tatas su, dan banyak sedekah itu akan menolak su'ul khatimah, kematian yang buruk.
Biasanya orang-orang yang mati su'ul khatimah itu biasanya hidupnya hidup yang pelit, jarang ngasih. Akhirnya jenazah dia pun tidak ada yang mau ngurus. Kenapa? Orang-orang mengatakan, nah dia aja pelit, tak diurus jenazahnya. Orang pun ngurusnya itu gara-gara terpaksa. Kalau enggak ya sudah bau lah, makanya diurus. Itu wong medit itu, orang pelit. Orang pun akhirnya menjauh dari dia. Tapi kalau orang itu memang jiwanya jiwa memberi, Bu, akan disayangi, akan dicintai oleh Allah yang pertama, kemudian yang kedua oleh manusia. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian, Bu, Masya Allah, ada satu riwayat ini, Bu, Masya Allah, makna itu indah sekali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sakhiyyu qaribun minallah." Orang dermawan suka ngasih, laki-laki ataupun wanita, suka ngasih. Qaribun minallah. Dia dekat dari siapa? Allah. Orang dermawan loh ya. Makanya, Bu, ada beberapa orang kaya yang satu dekat dengan masjid, yang satu enggak, dekat dengan mallnya. Kenapa? Yang dekat dengan mallnya medit, yang dekat dengan masjidnya orang suka ngasih. Bangun masjid, wakaf masjid, bangun untuk santri, ngasih untuk jamaah, biasa sama dia. Tapi kalau seandainya orang kaya yang dia itu memang pelit, Allah akan jauhkan dia dari Allah. Makanya jadi orang yang dermawan, Bu, suka ngasih. Kenapa? Kata Nabi, as-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang kaya akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qaribun minan nas. Dekat dari manusia. Orang tuh senang dekat dengan dia. Nggak berharap dapatkan duit dia, enggak. Tapi memang senang aja, bawaan memang senang. Nggak ada yang mengharapkan duit manusia itu, nggak ada. Nggak ada, Bu. Kita ini memang murni berteman. Tapi memang senang aja, Masya Allah. Itu kalau orang apa? Yang dia itu memang suka memberi. Qaribun minan nas, didekati oleh manusia. Yang ketiga, qaribun minal jannah, dekat sekali letak dia dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mati baru dimasukkan ke surga. Kalau masih hidup belum, tapi qarib. Tapi Allah dekatkan dia dengan surga. Qaribun minal jannah. Kalau kapan dia sudah meninggal, Allah masukkan dia dalam surga. Tapi Masya Allah, sebaliknya, yang Allah firman ayat yang Nabi sabdakan, wal bakhilu qaribun minan nar. Afwan, yang pertama, wal bakhilu ba'idun minallah. Orang yang pelit, ada duitnya, Allah jauhkan diri dia dari Allah SWT. Makanya jarang ke masjid orang-orang kayak gitu, malas. Terus apa? Ba'idun minan nas. Manusia pun akan jauhin dia. Bahkan Allah buat gap antara dia dengan manusia. Dia pasang pagar pintu dia bertembok-tembok, Masya Allah. Sampai berapa meter tingginya? Mungkin sampai 3 meter. Allah yang buat itu, dia jauh dari manusia. Susah dia tuh berbaur sama manusia. Bu, sekarang di Jakarta tuh, Bu, banyak nggak rumah yang kayak gitu? Rumah tuh sampai tembok pagar rumah tuh 3 meter ke atas. Siapa yang jauhkan dia dari siapa yang buat dia terisolasi dari manusia? Allah. Kenapa? Pelit. Takut dilempari sama manusia rumah dia dengan batu. Pelit. Na'udzubillah. Tapi ibu-ibu dapetin nggak Rasul ada bodyguardnya? Bodyguard itu apa ya? Apa macam pelindung ya? Ada nggak orang-orang yang jadi bodyguard Nabi? Nggak ada. Wanita tua bisa jumpa dengan Nabi, anak muda bisa jumpa dengan Nabi, yang masih istilahnya kecil yang bisa jumpa dengan Nabi. Nggak ada, Bu. Ustadz-ustadz kami ini kan, Masya Allah, Alhamdulillah, kita punya guru-guru termasuk ustadz-ustadz terkenal lah. Ustadz Syafiq. Bu, kalau mau jumpa di masjid. Nggak harus datang ke kantor, nggak harus datang ke rumah yang sampai ditutupi berapa meter rumahnya. Enggak, ketok rumahnya keluar beliau. Itu orang dermawan. Ustadz Syafiq itu, Bu, dermawan itu. Itu ustadz itu. Kenapa Allah jadikan beliau ini orang yang punya duit? Allah titipkan amanah duit karena suka ngasih beliau. Ana tahu beberapa mahasiswa
Beliau yang nanggung sendiri dengan harta beliau. Dengan hartanya. Sampai tamat. Tahu kita dari harta beliau sendiri. Insyaallah. Makanya orang-orang yang dia itu bakhil, Allah akan jauhkan dia dari Allah SWT. Ba'idun minan nas, Allah akan jauhkan dia dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh pula dia dari surga. Tapi apa? Qaribun minan nar, tapi dekat dengan apa? Neraka. Aduh, sudah, apalagi yang diharapkan. Oke, Masya Allah. Ibu-ibu tahu Nabi tutup ucapan beliau dengan apa? Perhatikan. Wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallah min abidin bakhil. Orang jahil masih bodoh tentang agama tapi dia semangat beribadah. Yang dia ini sakhi, dermawan tapi jahil. Ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min abid bakhil, daripada seorang ahli ibadah tapi medit, bakhil. Ibu-ibu kajian rajin, sholat rajin, tapi pelit. Mending orang yang apa kata Nabi? Yang sakha, yang dermawan. Kasihlah bu harta, kasih. Makanya Masya Allah, anak ingatkan kepada ibu-ibu semua, sedekah mumpung kita ini masih sehat. Sedekahlah mumpung kita masih kaya. Sedekahlah mumpung amanah harta itu masih ada di kita sebelum Allah cabut. Wallahi bu, wallahil azim, ana bersumpah atas nama Allah, kita nggak tahu masa depan. Yang namanya hari itu akan berputar. Allah berfirman, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari kami putar untuk manusia. Ibu-ibu tahu ada istilah satu negara namanya Ummud Dunya, induknya dunia seisinya. Negara apa itu? Negara apa? Mesir. Mesir itu namanya Ummud Dunya, saking teknologi canggih betul. Di zaman sekarang orang kalau disuruh untuk bangun piramida nggak akan bisa. Ummud Dunya. Tapi sunnatullah, ada masanya ketika sebuah negara kaya dia akan jatuh. Ibu-ibu tahu negara Yunani? Yang di situ melahirkan mungkin Aristotelesnya, di situ yang melahirkan orang-orang ahli filosofinya, filsafatnya, bahkan banyak istilah filosofi Yunani dan sebagainya. Itu negara maju mereka. Sekarang bu, ya Allah, inflasi di mana-mana, bahkan uang harta mereka itu nggak lagi berlaku. Mereka beli tisu itu bu, harus bawa uang itu kertas tuh segini. Ya kita beli tisu cukup 50.000, sama mereka nggak cukup, saking terjadi inflasi. Nominalnya sama seperti dulu, tapi nilainya jatuh anjlok. Dulu di atas, sekarang di mana? Di bawah. Nah kita nggak tahu bu. Kita saat ini ada duit, kita nggak tahu ke depannya gimana. Mumpung ada duit kasihlah. Mumpung ada amanah harta yang Allah titipkan untuk kita, beri untuk yang lain. Lagi sehat-sehatnya kita, kapan sakit udah nggak bisa lagi kita ngasih untuk orang lain. Mumpung kita masih ada pekerjaan sebelum pensiun. Belum pensiun bu, kasih. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW ketika itu beliau tanya, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra, sedekah apa yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Beliau mengatakan, anta saddaqa wa anta syahih. Engkau bersedekah dalam kondisi yang pertama engkau sahih, sehat. Yang kedua syahih, lagi kaya-kayanya. Takhshal faqr, engkau takut miskin, wa ta'malul ghina, dan engkau terus berharap untuk jadi orang kaya. Itu sedekahlah di saat itu, karena cobaannya besar. Ketika ibu-ibu semisal lagi jualan nih, Masya Allah, buka warung baru, Allah kasih kesehatan, Allah berikan perasaan takut miskin dan berharap terus berkembang bisnisnya, kasih untuk orang. Bangun apapun, jangan bakhil-bakhil, ngasih untuk orang, kasih untuk orang. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kapan diminta bu ya. Kalau kita diminta sama orang, kadang-kadang kita masih lihat orangnya siapa. Ah ini nggak usah lah diminta-minta, nggak usah lah dikasih.
Dia suka minta-minta kok. Kita gitu kadang-kadang. Na'udzubillah. Ya macam anak pribadi, anak tuh masih lihat orang siapa yang minta. Kapan yang minta di pinggir jalan, itu belum tentu anak kasih. Tapi harusnya dikasih aja, nggak apa-apa. Kecuali nampak depan kita dia ini ngelem. Atau anak pang itu nah. Anak pang, bukannya duit tadi kalau kita kasih dibeli beras, beli apa? Beli Aibon. Kalau beli beras nggak apa-apa. Ini beli Aibon sama dia. Nah kalau udah kayak gitu bu, janganlah kasih. Tapi kalau seandainya kita nggak tahu siapalah dia nih ya, antara orang baik, oh masya Allah jazakumullah khair, antara orang baik atau orang buruk ya sudah, kasih aja. Ada satu ucapan Jabir, masya Allah, Jabir radhiyallahu anhu menceritakan gimana kondisi Nabi kita sallam. Apa kata Jabir? Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an illa a'ta. Tidaklah Rasulullah sallam diminta apapun permintaannya kecuali pasti Nabi ngasih. Seperti apa tadi Bu? Baju yang baru. Ana dulu masih ingat Bu, masya Allah. Dulu ketika Abiana itu masih kerja di tel. Kalau kerja di tel tuh Bu, kadang-kadang perusahaan ngasih hadiah berupa jam tangan, berupa kaos yang berkerah, itu ngasih, nanti ada tulisan telnya. Kalau udah sampai rumah, anak-anaknya selalu minta rebutan. Gara-gara rebutan tak ada yang dikasih, tapi aslinya Abiana mau ngasih ke salah satunya. Cuman takut nggak adil karena barangnya cuman satu. Tapi mau ngasih. Nah, tapi ada orang-orang diminta sama anaknya nggak mau. Ibu-ibu semisal berangkat sama suaminya ke minimarket beli es krim. Anaknya tak dibeli. Nyampe rumah anaknya minta. Ibu-ibu pula yang berantem sama siapa? Sama anaknya. Ada mungkin, na'udzubillah, dan kita tahu itu. Beberapa orang tuh ya Allah meditnya istri anak Ustaz. Sama anaknya baik, medit. Es krim, bertengkar. Ya Allah akbar. Itulah Bu, makanya ditumbuhkan sikap apa? Dermawan. Jadi kalau kapan diminta kasih aja sudah, nggak ada masalah. Itu yang perlu yang kita perlu ketahui tentang masalah sedekah. Jadi ibu-ibu siap nggak Bu jadi wanita dermawan? Ibu-ibu, insyaallah ya, karena Allah berfirman, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang Allah cintai, mereka ini sedekah fis sarra, baik mereka banyak hartanya, lapang kondisinya, atau wad dharra, kondisi lagi sempit hartanya, kondisi lagi sulit, tetap sedekah Bu. Insyaallah keluar masjid ini programkan sedekah tiap hari. Nggak perlu besar Bu, cukup kecil tapi berkesinambungan, tiap hari harus sedekah. Apa kata Nabi kita sallam? Ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamu hawa in qalla, yang berkesinambungan walaupun apa? Sedikit, nggak apa-apa. Jadi anak harapkan ibu-ibu nanti ke depan semakin kaya, semakin banyak hartanya, amin ya Rabb. Amin. Mulai kecil-kecil Bu, masukkan 2.000, masukkan 4.000, masukkan 6.000, masukkan 8.000, masukkan 10.000. Nanti akan berkembang, ibu nanti malah hobi Bu, malah menjadi habitnya gitu loh, menjadi apa ya? Memang udah menjadi akhlak ibu, udah menjadi memang jiwa ibu untuk itu. Kapan nggak ngasih, nggak jiwanya, gitulah. Udah menjadi hobi, udah menjadi akhlaknya ngasih. Insya Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu akan menjadi orang yang Allah kembangkan bisnisnya, usahanya. Masalahnya Bu, kayak macam ustadz-ustadz kita lah. Anak tuh Bu tahu beberapa orang, ya hartanya nggak besar, tapi ketika ada salah seorang wali santri datang, Ustadz boleh ya minta potongan, itu Bu siapa yang nggak langsung tersentuh hati itu, pasti sedih. Nah itu anak tahu beberapa orang itu berusaha, udahlah anak aja nggak apa-apa, anak aja yang nanggung. Itu ada orang seperti itu Bu. Nah kalau bisa ibu-ibu jadilah orang seperti itu. Siapa yang anak ikhwan, siapa yang kurang mampu,
ana yang nanggung, ana yang nanggung, ana yang nanggung. Cari anak yatim, ana yang nanggung. Cari orang miskin, ana yang nanggung. Jadilah orang-orang yang seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi ini waktu kita udah habis, kita tanya jawab. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya, apakah boleh istri mengambil uang suami diam-diam? Ngambilnya tidak banyak Ustaz, cuman selembar 2 lembar. Aman selembarnya 100.000, besar dah itu. Besar. Kalau 2 lembar 200. Bu, ingat, ngambil harta suami wajib izin. Ini hadis Nabi. Karena harta suami harta siapa? Harta suami harta siapa? Harta suami. Ini enggak harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Menang banyak ibu-ibu. Harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Ana bu, ibu-ibu tanyakan sekarang sama istri ana, pernah enggak ana ganggu gugat uang dia? Wallahi enggak. Wallahi enggak. Ana kapan ngambil uang istri ana gara-gara ana kurang, ana hutang ana bu, hutang. Ana kate duit, istri ana berangkat. Kayak tadi, ana baru bayar hutang sama istri ana 200.000. Ana lagi gak ada duit. Bang, alhamdulillah kan ada laku parfum. Transfer ya ke adik sekian. Transfer dek. Ana ngomong gitu. Transfer. Kenapa? Hutang suami ke istri wajib dibayar oleh suami. Wajib bu. Wajib. Istri ana asli nggak mau, cuman ana yang nyuruh dek. Jangan adik ngasih ke abang, adik hitung hutang. Abang nggak perlu dikasihani. Karena istri ana tuh suka kasihan sama ana. Suka kasihan. Ana bilang enggak. Abang ini laki-laki, abang ini berusaha, jangan dihitung ngasih. Abang nggak butuh nafkah dari adik. Hitung hutang. Jadi sekarang nih diingatkan, bang bisa enggak dibayar? Bisa, bayar. Jadi istri ana yang ngelola. Tapi ana nggak pernah ganggu gugat uang ana, istri ana. Dan istri ana nggak pernah ganggu gugat uang ana. Ana mau ngasih untuk orang tua ana, disemangatin, bang kasih untuk bapak bunda, bang kasih untuk santri, bang kasih untuk masjid, kasih untuk pondok, itu kayak gitu. Walhamdulillah. Nah tapi kalau harta suami harta istri, suami mau ngasih untuk bapak ibunya, ngomong apa? Jangan. Karena istri nganggap harta suami milik siapa? Istri. Mana dalilnya? Nggak boleh kita ngambil harta suami. Nabi SAW mengatakan, wala tunfik imra'atun min baiti zawjiha syai'an illa biizni zawjiha. Jangan sampai seorang wanita mengambil sedikit pun harta suami dari rumahnya suami, syai'a, sedikit apapun, syai'a, apapun bentuknya, illa biizni zawjiha, kecuali dengan izin siapa? Suami. Kecuali suaminya pelit, nggak ngasih nafkah. Boleh nggak ibu ngambil duitnya? Boleh. Kenceng kali bolehnya. Jangan kenceng-kenceng bu. Iya. Jangan pula anak dijadikan lampiasan untuk canda. Tapi boleh? Bolehlah. Masa tak boleh? Tapi ingat bu, jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan. Wah ini kesempatan, kata ustadznya boleh kok kalau suami pelit, diambilnya 1 juta. Ini ngambil kesempatan dalam kesempitan, jangan. Tapi boleh. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, suami saya pelit, saya butuh untuk beli kehidupan saya. Apa kata Nabi SAW? Khudhi min malihi bil ma'ruf. Ambil harta suami engkau dengan cara yang layak sewajarnya. Kalau cukup untuk beli sayur, ya sudah cukup beli sayur. Sisanya jangan masuk kantong ibu-ibu, masuk kantong suami. Faham bu ya? Faham. Boleh tak istri sedekah secara diam-diam tanpa tahu suami? Hadisnya jangan. Hadisnya tadi kalau bisa disampaikan walaupun dari harta dia sendiri. Ini udah ana bahas dalam kitab Arba'in Nisa'iyah di Rumah Sakit Bunda beberapa tahun yang lalu.
Ada hadis Nabi mengatakan jangan sampai wanita sedekah min maliha, dengan hartanya istri sampai ngasih tahu. Tapi kasih tahu aja, Bu, nggak ada masalah. Istri anak ngasih tahu, Bang tadi adik ngasih untuk mama sekian, kasihlah dek, jangan nggak dikasih, kasih terus. Kalau bisa diperbanyak lagi. Selama duit kita ada kasih, jangan ditahan-tahan. Itu gitu. Tapi maksudnya gini, itu harta istri, tapi untuk bab menghormati suami. Sama kayak ibu, anak-anaknya punya celengan. Celengan itu, Bu, harta siapa? Harta anak. Anaknya mau beli bakso, dibongkarnya celengan, nggak izin. Marah nggak ibu-ibu? Marah, karena ibu walinya. Nah, tapi ibu nggak akan marah ketika ibu dapat izin. Anak-anak itu izin dari ibu-ibu. Umi izinnya beli bakso untuk jajan di sekolah. Ayo kan ngomong, enak. Tapi kalau anak pada dasarnya nggak akan melarang istri anak untuk bersedekah untuk siapapun, anak nggak akan larang. Karena konsep anak seperti itu. Rumah tangga anak harta istri, harta suami. Istri anak tuh, Bu, dapat warisan. Mertua anak meninggal, warisan tuh sampai ratusan juta. Anak suruh balikkan semua ratusan juta. Mama masih hidup, balikkan semua ke mama. Selama adik hidup, abang ada, adik di bawah ketiak abang sudah hidup, insya Allah. Udah balikkan. Abang nggak butuh ratusan juta itu, dan adik nggak butuh juga, balikkan. Kalau seandainya kita minta, kita ambil, gimana kondisi mama Nabi bilang? Langsung ditransfer balik, Bu, ditransfer balik sama istri anak. Itu kayak gitu, Bu. Tapi kalau harta suami, harta istri, harta suami, oh biasanya jangan dibalikkan. Sayang, mending beli rumah, beli mobil. Kan gitu. Tapi anak yakin itu bukan harta anak. Anak nggak pakai konsep itu. Wallah alam. Azan ya. Azan dulu, kita lanjutkan badal azan. Ini belum selesai, atau pekan depan, atau bulan depan. Biasanya masih lanjut ya? Hah? Masih? Oh, azan dulu berarti, Bu, ya. Nah, taib azan dulu. Santri. Azan lah. Masuk itu. Masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Taib. Ini pertanyaan, boleh tak Ustaz istri sedekah secara diam-diam tanpa tahu suami, karena kalau ngomong dulu dengan suami kadang suka dilarang. Nah, itu berarti suami yang pelit itu. Ana nggak tahu Bu ya, kalau seandainya perempuan pelit, Ana rasa kayaknya memang tabiat perempuan itu karena tumbuh di atas perhiasan gitu ya. Tapi kalau sampai laki-laki pelit, Ana nggak tahu lagi. Nah kalau suami kayak gitu Bu, ibu nggak apa-apa keluarkan sedekah dari harta ibu sendiri, nggak usah ngomong sama suami, nggak ada masalah, ibu kasih untuk sekolah, untuk anak, untuk orang tua ibu-ibu atau untuk orang tua suami, nggak ada masalah, bebas saja untuk orang yang membutuhkan. Nah tapi suami kayak gitu suruh kajian sama ustadz biar nggak pelit. Anda tidak tahu kalau udahlah ikhwan, udah ngaji masih pelit pula. Kalau orang sini ngomongnya saro hidup, susah. Terlalu banyak cobaan, yakin Anda. Orang-orang pelit kayak gitu. Baik, salam Ustaz, bolehkah bersedekah mengharapkan dilancar rezekinya atau selainnya? Boleh. Ibu-ibu bersedekah agar dilancarkan rezekinya karena hartanya dilipat gandakan oleh Allah, boleh sampai 700 kali boleh. Allah ngasih janji kan agar kita semangat menggapai janji itu. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, orang-orang yang bersedekah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah. Permisalannya seperti satu biji, dari satu biji ini tumbuh 7 bulir. Dari satu bulir tadi ada 100, jadi totalnya semua 700. Ibu-ibu berharap agar dilipat gandakan oleh Allah. Berapa kali lipat Bu? 700. Boleh. Fungsinya Allah ngasih janji agar kita menggapai, kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Semisal orang-orang yang dia itu menyambung silaturahim dia, maka pahalanya Bu, ganjarannya di dunia Allah akan panjangkan umurnya. Yang kedua akan Allah luaskan apa? Rezekinya. Kata Nabi kita Muhammad, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang umurnya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, maka sambunglah tali rahim dia. Orang menyambung tali silaturahim dengan fulan sebabnya agar panjang umur, ya boleh, karena Nabi ngasih janji itu agar orang bisa mendapatkan janji yang Nabi janjikan. Makanya kata para ulama, tapi ingat patokannya itu bukan dunia semata, tapi yang pertama apa? Akhirat. Yang dijanjikan berupa duniawi itu ngikut, gitu loh. Makanya lucu, orang beribadah tujuannya untuk dunia ada. Semisal ibu-ibu pengen mobil, caranya sholawatin aja dulu. Ada nggak gitu? Pengen iPhone berapa? Sekarang iPhone 15 terakhir ya? 16 ya? iPhone 16, Masya Allah. Katik duit, datang ke e-box. Ngapain datang ke e-box? Mau sholawatan? Salawatin aja dulu, ini gimana? Pengen motor semisal yang baru apa? Nmax atau apa? Scoopy terbaru lah untuk ibu-ibu semisal. Beli Scoopy, katik duit, ke dealer dulu baik. Ngapain sholawatan? Sholawatin aja dulu, ini ngawur. Itu memang murni ingin dunia. Nah, kita bersedekah, yang pertama yang kita kerjakan adalah berharap minta keuntungan akhirat kita, ganjaran di akhirat. Nanti dunia akan ngikut. Itu kata para ulama, metode kita bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat Anda sampaikan Bu. Mudah-mudahan kita pada pertemuan berikutnya bisa mengkaji lain lagi. Anda harap Bu tanamkan sekarang. Ingat kata Nabi, fahfadhu, hafalkan tadi. Hafalkan apa? Jadilah orang dermawan. Kita tanamkan dalam benak pikiran kita bahwa saya mana malu abdin min sadaqah. Harta kita nggak akan berkurang gara-gara apa? Sedekah. Nanti sebelum keluar Bu, masukkanlah duit ibu ke kotak infak, lumayan Bu untuk masjid. Ini apalagi mau finishing. Tadi soalnya Jumatan diumumkan. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu menjadi orang yang dermawan. Amin. Hartanya banyak, rezekinya dilapangkan, anaknya pun banyak.
Amin. Kalau bisa buat 10. Kalau ibu bisa buat kesebelasan, buat kesebelasan. Kalau bisa buat selusin, buat selusin. Itu insya Allah akan berkah untuk kita dan nggak perlu takut miskin karena kita ini orang yang dermawan, suka ngasih. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.